isi. Tasawuf itu ibarat rasa. Ya. Jadi kalau hanya duduk di syariat saja, artinya apa? Makan kulit terus-terusan. Mendingan kalau kulit apel, Pak, kulit doren yang dimakannya. Nah, bengkak-bengkak tuh bibir itu. Makanya gontok-gontokan terus. Ya. هل أتى على الإنسان حين Di luar konteks yang kita sampaikan atau yang kita paham. Jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian, kata Nabi. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami memperbarui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faqsiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi untuk memperbarui iman itu, kata Rasul, itu perbanyaklah nyebut la ilaha illallah. Nah, makanya dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang diajarkan, yang disampaikan oleh Sahabat Hanom dan Suryalaya, minimal mengucap kalimah la ilaha illallah itu 165 kali setiap selesai sholat fardu. Minimal. Lebih banyak, lebih bagus. Ya. Jadi dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa untuk memperbarui iman itu perbanyaklah mengucap la ilaha illallah. Nah, mengapa kita harus memperbanyak mengucap kalimat la ilaha illallah? Pertama, karena memang dianjurkan oleh Rasulullah. Ya, jadi kalau kita menolak berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, sama saja tidak percaya kepada Rasul. Nah, jadi kalau betul-betul kita yakin, percaya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, itulah salah satu ajaran yang beliau sampaikan. Perbanyak sebut la ilaha illallah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kalimah la ilaha illallah itu kan ada dua pasang, ada sepasang, ada satu pasang ya yang kita sebut dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita coba hitung hurufnya ya, la ilaha illallah itu hurufnya 12. Muhammad Rasulullah hurufnya 12. Jadi 24. Ya. Sehari semalam itu 24 jam. Berarti dalam sehari semalam kita tidak boleh lepas dari dua kalimat syahadat. Dalam sehari semalam itu terus menerus tidak boleh lepas dari dua kalimat syahadat. Umur kita ini kan hanya pergantian siang dan malam. Siang malam itu nggak terasa udah 50 tahun umur kita. Siang malam udah 70 tahun. Jadi perjalanan hidup kita ini hanyalah pergantian siang dan malam. Itu artinya seumur hidup harus tidak boleh lepas dari dua kalimat syahadat. Jadi seumur hidup kita tidak boleh lepas dari dua kalimat syahadat. Itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Kalau kita lihat dari suku kata, la ilaha illallah itu 4 suku kata. La ilaha illa Allah. Muhammad Rasulullah itu 3 suku kata. Muhammad Rasul Allah. Jumlahnya 7 suku kata. 7 suku kata itu mengisyaratkan bisa dalam sepekan 7 hari. Ya, berarti ya, lagi-lagi mengisyaratkan 2 kalimat syahadat itu tidak boleh lepas dari diri kita. 7 suku kata itu juga bisa mengisyaratkan 7 alam kejadian. Alam ahdah, alam wahdah, alam wahdiyah, alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insan. Jadi 7 alam. 7 alam itu mengisyaratkan tajalizat kepada sifat. Itu mengisyaratkan tajalizat kepada sifat. Artinya itulah mengisyaratkan turunnya kita ke muka bumi. Nah, kalau begitu artinya apa? Kita perlu menelusuri jejak kehidupan kita. Ya. Sehingga dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ke sana jejak kehidupan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, pulangnya ke Allah. Nah, bagaimana caranya kita datangnya dari Allah? Melalui alam 7. Ya. Ahdah, wadah, wadiyah, alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insan. Nah, maka kita perlu paham. Ya, alam 7 itu. Di dalam Al-Quran juga Allah jelaskan bahwa Allah menciptakan alam ini fi sittati ayyam, dalam 6 masa, 6 periodisasi. Sittati ayyam itu kan kalau bahasa kitanya 6 hari. Tapi kan 6 hari bukan hari yang kita hitung. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tidak, bukan. 6 periodisasi. Dari ahdah ke wahdah 1 periodisasi. Wahdah ke wahdiyah 2. Wahdiyah ke alam ruh 3. Alam ruh ke alam misal 4. Alam misal ke alam ajsam 5. Alam ajsam sampai ke alam insan 6. Nah, jadi 6 periodisasi. Nah, ini artinya kita perlu mengenal diri kita agar kita bisa kembali ke Allah. Makanya tugas manusia pertama kali, ya ini pertama kali dan yang utama kali, yang paling utama tugas manusia di dunia ini adalah mengenal Allah. Itu tugas utama, bukan beribadah. Ya. Nah, setelah kita mengenalnya, nah barulah kita beribadah. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita akan menyembah Tuhan yang tidak kita kenal. Ya. Tunggang-tunggilah kita nyembah Allah, tapi Allah yang kita sembah kita nggak kenal, di mana dia. Ya. Jangan sampai kita hanya menyembah nama. Alif lam lam ha, nama Allah. Nama itu sebutan, ya, bukan itu yang disembah. Yang disembah itu zat yang bernama Allah. Nah, di
Di mana dia? Nah, ini yang perlu kita telusuri. Itulah makanya perlu mengenal diri. Ya, sebab Allah itu tidak mungkin akan kita kenali kalau kita langsung berpikir kepada zatnya. Tidak akan kejangkau dengan akal kita. Nah, disitulah kita memahami diri, ya, mengenal diri kita ini. Jadi untuk mengenal Allah itu kenalah diri. Keliling dunia cari Tuhan nggak bakal ketemu, nggak Pak? Ya, kalau sudah mencari Tuhan di luar dirinya nggak bakal ketemu. Wa fi ampusikum afala tubsirun. Carilah di dirimu. Dalam dirimu kenapa kau tak temui? Sudahkah kita bertemu dengan yang ada di diri kita ini sendiri? Ya. Oleh karena itulah maka tugas utama kita ada kenali Allah itu dulu. Nah, kenapa orang kadang-kadang mengabaikan zikir la ilaha illallah? Karena nggak kenal. Yang dia kenal cuman hanya nama. Zat yang bernama Allah itu ya dia nggak tahu. Maka tidak heran kalau rajin sholatnya tapi jadi koruptor. Tidak heran rajin sholatnya tapi banyak berbohong. Ya, kadang-kadang sering mendengar ceramah tapi bukan dapat ilmu, dapat pahala, tapi dapat dosa. Ya, ada Pak satu tempat, kalau saya sebutkan di mana, ya, selesai ceramah, ngerumpi, duduk 3 orang, 2 orang, gitu. Yang dibicarakan kejelekan penceramahnya. Ya Allah. Gitu. Padahal barusan dengar ceramah, gitu ya. Kenapa? Ya nggak kenal. Ya nggak mengenal dirinya. Kadang-kadang maaf, mohon ampun sama Allah. Jamaah itu kadang-kadang bukannya untuk belajar, tetapi menjadi juri, penilai. Oh, kalau penceramah itu hebat, kalau yang tadi kurang. Di mana letak hebatnya? Oh, kalau yang kemarin itu sakit perut saya ketawa. Kalau yang tadi serius banget. Jadi yang dinilai itu banyak humornya, banyak ketawanya. Wajar kalau banyak dengar ceramah tapi tidak ada perubahan. Kenapa? Iya kawadhaka fa inna dhaka tumitul qalba. Hindari olehmu banyak ketawa, karena banyak ketawa itu membuat hatimu mati, kata Nabi. Jadi nyuapin orang tidur, Pak. Ya, habis berpiring-piring tapi tidak ada yang masuk ke mulutnya, tumpah semua. Ya. Jadi nggak ada perubahan. Kenapa? Karena nggak masuk. Ya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada pokok persoalan. Mengenal Allah. Itu dulu. Ya. Kenapa sering saya sampaikan ini? Karena ini pokok, Pak. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Itu kewajiban pertama. Artinya jangan sampai terabaikan. Ya. Kadang-kadang karena ketidakpahaman kita begitu sudah mengkaji tentang diri, mengkaji tentang mengenal Allah, kadang-kadang kita sudah tidak respon. Kenapa? Itu aja kajinya.
Ya. Kalau itu tuh pokok, Pak. Ya. Pertanyaannya adalah kalau betul-betul kita ingin kembali kepada Allah dengan selamat, kita perlu mengenal Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita mengenal Allah itu? Nah, ini yang kita cari, ini yang kita pelajari, itu yang kita perlu tanya kepada yang ahlinya. Sebab Allah itu bersifat laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu. Jadi Allah itu tidak berumpama. Jadi kalau dikatakan Allah itu duduk di kursi di langit yang ketujuh, itu berbisar, itu berumpama. Kayak makhluk, ada tempatnya, ada kursinya, ada tingkatannya, langit kedua, 1, 2, 3, dan ketujuh, dia berada di yang ketujuh. Nah kalau begitu berbisar Tuhan itu. Nah kalau keyakinan kita seperti itu, maka jatuhlah syirik. Jadi tidak bertauhid. Ya. Jadi jangan berpaham kita Allah itu duduk di kursi di langit yang ketujuh. Itu sudah bermisal. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un, tak bermisal. Di samping Allah itu tidak bermisal, tidak ada satupun yang menyerupainya, yang menyamainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak satupun yang menyamainya. Jadi betul-betul artinya kalau kita tidak serius untuk mengenalnya, nggak bakal tahu. Ya, karena dia nggak bisa dipikir-pikirkan, tidak bisa kita umpama-umpamakan, gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu kita kaji lebih mendalam. Nah, cara mengenal Allah itu bagaimana supaya kita tahu, gitu. Ya. Jangan sampai kita menyembah Tuhan secara ilusi, ya, angan-angan. Sembahlah Allah itu secara nyata. Allah itu kan nyata, Pak. Ya. Kan itu juga kalimatnya la ilaha illallah. Tidak ada yang nyata selain Allah. Jadi yang kelihatan ini sebenarnya tak ada. Yang ada itu cuma Allah. Cuman kita tidak bisa melihat Allah itu kenapa? Karena kita tutupin dengan pengakuan kita sendiri. Ngaku-ngaku. Akulah yang kuasa, akulah yang berilmu, aku yang melihat, aku yang mendengar. Sehingga Allah tidak terlihat oleh kita. Karena kita tutupin dengan akuan diri kita. Makanya dalam tasawuf itu disebutkan kalau kau ada, aku tiada. Kalau kau tiada, akulah yang ada. Jadi artinya selagi kita merasa ada, maka kita tidak dapat melihat adanya Allah. Padahal Allah itu sangat nyata. Ya. La ilaha illallah bukan hanya diterjemahkan dalam bahasa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang nyata selain Allah. Muhammad Rasulullah, kalau dalam bahasanya Muhammad utusan Allah. Pemahaman tasawufnya Muhammad penyata adanya Allah. Nah, ya. Jadi Muhammad itu untuk menyatakan adanya Allah. Jadi tidak ada yang nyata selain Allah. Ya, untuk menyatakan adanya Allah itu siapa? Ya Muhammad. Maka Muhammad itu menjadi sifat bagi Allah.
Kalau saya tamsilkan Maha Suci Allah dari berbisal, hanya mendekatkan paham saja. Gula itu untuk menyatakan manis. Ya. Yang manis itu bukan gula, tapi gula menyatakan manis. Maka gula itu menjadi sifatnya manis, sedangkan si manis itu zatnya gula. Jadi begitu kita sebut gula, pikiran kita dan paham kita langsung ke manis. Ya, karena gula itu menjadi sifatnya manis. Sedangkan manis itu zatnya gula. Nah, begitu juga ketika kita sebut Muhammad. Muhammad itu menjadi sifat bagi Allah. Karena itu begitu kita sebut Muhammad, pahamlah kita dan mengertilah kita tentang Allah. Karena Muhammad menyatakan adanya Allah. Nah, maka saya katakan tadi, Muhammad Rasulullah itu artinya Muhammad penyata adanya Allah. Nah, tinggal lagi kita pahami Muhammad yang mana. Nah, disinilah pentingnya kita mengkaji ilmu tasawuf itu, Pak. Kata. Sebab kalau hanya di syariat, kita tidak akan pernah lepas dari pikiran kita adalah Muhammad, Nabi Muhammad. Bayangan kita sudah ke Madinah aja itu. Muhammad bin Abdullah yang lahir di kota Mekah, dimakamkan di kota Madinah. Ke situ aja pikiran kita. Ya. Makanya kalau di syariat saja nggak akan bakal ketemu. Ya. Bisa ketemu itu kalau sudah masuk dalam kajian tasawuf. Cuman kita ini kadang-kadang sudah menolak duluan tentang tasawuf. Makanya sampai mati kita nggak bakal mengenalnya. Ya. Karena begitu kita bicara tasawuf, itu sudah nolak duluan. Ya. Bahkan ada yang terang-terangan, kalau saya nggak mau lah belajar terzikir, belajar tarekat, belajar tasawuf, itu pokoknya di syariat inilah. Ya sudah, ya kan agama ini kan dibagi 3 rukun, ada Islam, iman, dan ihsan. Islam itu menjadi ilmu syariat, iman itu menjadi ilmu akidah, tauhid, ihsan itu menjadi tasawuf. Kalau ibarat buah saya katakan, syariat itu ibarat kulit. Tauhid itu, akidah itu ibarat isi. Tasawuf itu ibarat rasa. Ya. Jadi kalau hanya duduk di syariat saja, artinya apa? Makan kulit terus-terusan. Mendingan kalau kulit apel, Pak, kulit doren yang dimakannya. Bengkak-bengkak tuh bibir itu. Makanya gontok-gontokan terus. Ya. Karena yang kita pahami itu di syariat melulu, tidak pernah kita kaji di tasawufnya. Sudah nolak duluan. Bagaimana kita akan tahu? Ya, diajak berzikir malah nggak mau zikir. Diajak ngaji tasawuf malah nolak. Ya udah. Nggak bakal ketemu Allah dengan sempurna. Paling-paling hanya nyebut nama itu. Ya, makanya kalau di bidang syariat, Pak, ya, nggak pernah lepas dari pikiran kita sah batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Itu aja. Ya. Padahal kalau sudah masuk ke kaji tauhid itu nggak lagi kita bicara sah batal, tidak lagi bicara kita halal haram. Nah, kalau di bagian syariat itu sah, batal, halal, haram, dosa, pahala. Ujung-ujungnya surga, neraka. Makanya kita rajin ibadah harap surga,
hindarkan maksiat karena takut dosa, takut neraka. Jadi bayangan kita ke surga neraka itu aja. Ya, nggak pernah kebayang kita kembalinya ke Allah asal mula kita. Karena kita sudah dijejali pikiran kita urusan pahala, urusan surga. Kita rajin-rajin ibadah karena berharap masuk surga. Nggak pernah kita mikir mau kembali kemana kita. Baru jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah mesti pulang ke Allah. Tapi gimana cara pulang ke Allah itu? Nah itu yang kadang-kadang nggak kepikiran oleh kita. Ya. Kenapa? Karena kita sudah dipenuhi pikiran kita itu urusan pahala, surga, neraka. Semua amal yang kita lakukan arahnya ke pahala, surga, ya, itu ke itu aja. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Mengenal Allahnya supaya bisa kembali kepadanya. Ya. Surga itu kenikmatan. Ya. Kenikmatan. Makanya surga itu bertingkat-tingkat karena kenikmatan itu beda-beda. Kenikmatan orang kaya itu mungkin beda. Kalau kita orang biasa ini ya makan dengan ikan asin sambal cabai aja udah cukup, kenyang perut. Bagi mereka yang banyak duitnya enggak puas dia kalau nggak penuh satu meja itu. Ada rendang padangnya, ada sop buntutnya, ada goreng ayamnya, ayam panggangnya, baru puas dia. Nah, cuman Bapak Ibu, ya apakah makanan yang demikian banyak, makanan enak, apa sudah ada jaminan kita enak makan? Belum tentu. Makanan enak bisa kita bikin, cuman enak makan itu nggak bisa dibuat-buat, Pak. Ya, makanya saya bilang lebih baik menyembelih ayam sakit asal kita sehat daripada menyembelih ayam sehat cuman kita sakit. Ayam sakit kita potong, Pak, disop, habis juga 2-3 mangkok. Kalau kita sehat. Tapi kalau kita sakit, ayam sehat kita potong, ngelihat ya dan nap. Nah, itu namanya kenikmatan. Surga itu adalah suatu kenikmatan. Makanya bertingkat-tingkat. Bukan ke sana arahnya. Itu bukan tujuan. Kita butuh tapi bukan tujuan. Ya, surga itu kita butuhkan, cuman itu bukan tujuan. Makanya Nabi SAW mengatakan, mintalah 4 hal kepada Allah, yang 2 hal kalian butuhkan, yang 2 hal lagi kalian hindarkan. Mana yang 2 hal? Yang 2 hal kalian butuhkan, yang pertama minta ridho Allah, yang kedua minta surganya. Itu kalian butuhkan, kata Nabi. Yang 2 lagi kalian hindarkan, murkanya Allah, dan yang kedua nerakanya Allah. Itu kalian hindarkan. Makanya sering kita sebut dalam doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu kan Rasulullah menganjurkan, mintalah 4 hal, kata Allah, kata Rasul, itu ya. Yang 2 hal kalian butuhkan, yang 2 lagi kalian hindarkan. Ya. Yang kita butuhkan ridho Allah dan surganya. Yang kita hindarkan murka Allah dan nerakanya.
Lagi-lagi itu bukan tujuan, tapi itu kita butuhkan. Tujuannya kemana? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke Allah. Nah, ini yang harus kita cari, ya. Kita kerahkan segala potensi. Waktu kita, duit kita. Ya, bila perlu jarak yang jauh kita tempuh menghabiskan dana yang tidak sedikit untuk mencari mengenal Allah ini. Ya. Kita cari guru yang ahlinya, nggak bisa apa kita menunggu, ibarat nunggu bintang jatuh dari langit, nggak bakal. Ya. Tapi kita harus cari, ya. Belajar kita kepada yang ahlinya. Terserah kepada siapa aja, tapi yang ahlinya. Jangan asal tempat kita belajar. Nah, ketika kita belajar hal-hal seperti ini, jangan melihat aksesoris, Pak. Oh, mentang-mentang dia profesor, doktor, nggak penting. Ada, itu nggak penting. Oh, dia sudah lama di Arab Saudi, dia sekolahnya di sana, pasti benar bahasa Arabnya. Nggak penting. Ya. Kenapa? Karena kita bukan belajar bahasa Arab. Yang kita inginkan itu bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Allah. Kepada siapa kita belajar? Kepada orang yang sudah mengenal Allah. Kadang-kadang yang sudah mengenal Allah itu Pak nggak punya titel, enggak. Jangan dilihat aksesorisnya. Ya. Ini kadang-kadang kita terpaku dan aksesoris, entah pakai surban, entah pakai jubah, gitu ya. Dia pasti bahasa Arabnya, dia profesor, doktor. Itu aksesoris. Apakah dia kenal Allah? Belum tentu juga. Profesornya dari apa? Profesor kimia, profesor fikih, profesor ilmu apa namanya, ilmu usul fikih, nggak mengena itu. Makanya ada sebuah cerita Bapak Ibu, ya. Jadi di suatu tempat, ya, di suatu negara ada seorang raja, dia ini mengundang para pejabat, dia mengundang para ulama serta masyarakat sekitarnya. Diundang datang ke istana, dia menjamu. Ya, datanglah ulama-ulama besar itu. Yang profesor, yang doktor, yang pakai jubah, pakai igal itu. Ada ulama tersendiri tempatnya. Karena si raja ini respect benar dengan ulama, diharganya betul. Ya. Ada pejabat-pejabat tempat tersendiri, rakyat biasa di bawah. Ya. Datanglah seorang pengemis dengan pakaian lusuh. Ya. Pakaian lusuh, kemudian ya nggak teratur lah. Namanya pengemis, sudah tua lagi. Minta makan. Ketemu sama raja. Bukannya dikasih makan, malah diusir sama raja itu. Di sini bukan tempat kamu. Pergi. Diusir. Nggak dihargai sama sekali. Minta makan. Jangankan dikasih makan, malah diusir. Untung ada seorang ibu yang sudah dapat bagian nasi bungkus. Ya, begitu si pengemis ini pergi, si ibu itu terenyuh hatinya, dikasihkannya bagian dia nasi bungkus, ya, nasi kotak lah begitu. Ini kayak
bagian saya ambil aja. Diambilnya nasi bungkus atau nasi kotak itu. Pergilah si kakek itu. Pulang dia. Sampai di rumah, dia pakai jas, jubah yang paling mahal. Pakai jubah yang paling mahal. Dia pakai igal. Pakai surban. Bagus. Dia sudah pakai jubah, pakai surban, pakai igal. Lalu dia pergilah ke tempat jamuan tadi. Langsung disambut oleh raja, langsung dipersilahkan duduk di tempat para ulama. Nah, karena dia melihat aksesorisnya tadi, sudah pakai jubah, pakai igal itu ya. Pakai surban, ini ulama besar. Ya, dipersilahkan duduk di barisan ulama. Ya, duduklah dia di situ. Nah, giliran mau makan, udah selesai acara, makan yang dihidangkan. Sebahagian ulama sudah mulai ngambil piring, ya. Sudah mulai mau menyendok nasi. Akhirnya si kakek tadi dibukanya jubahnya, digulungnya sama surbannya, igalnya pun dibuka, digulungnya, ya. Jadi jubahnya, dilipatnya, surbannya, igalnya, akhirnya diempaskannya ke piring itu. Nih, jubah, sorban, igal, makanlah kalian. Karena si raja tidak mengundang manusia, yang diundangnya kalian jubah. Yang diundangnya kalian igal, yang diundangnya kalian sorban. Makan toh. Diempaskannya jubahnya ke piringnya. Si raja ini tidak mengundang manusia. Yang diundangnya jubah, yang diundangnya igal sama sorban. Pergilah si kakek tadi, ditinggalkannya jubahnya tadi. Begitu dia sudah pergi, ibu yang ngasih nasi kotak tadi rupanya ikut dia. Ya, diiringannya dari belakang. Ya. Begitu sampai di depan rumah ibu itu, gitu ya. Rupanya rumah ibu itu di pinggir jalan. Lewatlah di depan rumahnya. Ya, masuklah si ibu itu ke rumahnya. Pas di pintu rumah itu terletak makanan kotak yang sudah disajikan sama si kakek tadi. Ya. Dibuka sama ibu itu. Masya Allah. Isinya nasi, sayur, segala macam itu jadi emas semua. Dikejar sama ibu tadi kakek itu. Kakek, ini nasi kotak tadi yang sudah saya kasih sama kakek. Ya sudah, ambil aja punya kamu, kata si kakek tadi. Isinya bukan nasi lagi, Pak. Jadi emas. Ternyata yang datang itu Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nah, ini orang nggak paham. Yang dilihat orang aksesorisnya. Siapa yang datang? Ini tidak bisa memandang siapa orang ini. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati, kadang-kadang kita itu ya tertutup. Ya. Kita tidak bisa memandang adanya Allah di setiap melihat, tidak bisa melihat adanya Allah di setiap yang kita pandang. Itulah kata Sultan Aulia, man nazara syai'an wa lam yarallahu fihi fa nadharu batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak bisa melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Nah, ini yang kadang-kadang kita tertipu, Pak. Ya, nggak bisa melihat. Maka seringkali orang kita meremehkan orang lain. Ya, kita remehkan karena kita tidak bisa memandang siapa yang ada pada orang itu. Yang kita lihat jubahnya, yang kita lihat jenggotnya, yang kita lihat tongkatnya, yang kita lihat
igalnya. Tapi siapa orang itu kita nggak bisa melihat. Sehingga kadang-kadang kita meremehkan orang tadi. Nah, oleh karena itulah maka di situ pentingnya betul kita mengenal diri kita supaya kita mengenal Allah. Maka saya katakan di awal tadi, keliling dunia cari Tuhan nggak bakal ketemu. Tapi carilah Tuhanmu dalam dirimu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, untuk itu kenali diri. Nah, mengenal diri gimana caranya? Nah, ini satu kajian tersendiri. Kata di dalam Al-Qur'an juga Allah menjelaskan fal yanduril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Nah, mulailah kita mengkaji diri. Maka dalam kajian ya, untuk mengenal Allah itu kenallah diri. Nah, mengenal diri ini ternyata diri kita ini ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Mengenal diri yang zahir dari air, api, angin, tanah. Mengenal diri yang batin berasal dari wujud ilmu nur suhud. Mana yang disebut dengan air, api, angin, tanah? Itu keasalan tubuh yang kasar. 4 anasir. Air, api, angin, tanah. Air menjadi tulang bagi kita untuk menegakkan alam batang tubuh. Api menjadi darah bagi kita untuk menerangi alam batang tubuh. Angin menjadi urat bagi kita untuk menggerakkan alam batang tubuh. Tanah menjadi kulit dan daging bagi kita untuk mengokohkan alam batang tubuh. Maka kejadian diri yang zahir, air, api, angin, tanah. Cuman di kita nih ibarat jalan nggak sampai ke ujung. Kembali ke asal, kembali ke tanah, asal tanah, kembali ke tanah, asal air, kembali ke air, asal angin, kembali ke angin, asal api, kembali ke api. Itu berarti di tengah jalan, belum sampai ke ujung. Coba teruskan. Tanahnya asalnya dari mana? Tanahnya asalnya dari air. Air dari mana? Dari angin. Angin dari mana? Dari api. Api dari mana? Dari Nur Muhammad. Oh, kalau begitu asalnya dari Nur Muhammad, bukan dari air, api, angin, tanah. Nur Muhammad asalnya dari mana? Dari Nur Zat Allah. Tubuh yang batin asalnya dari mana? Wujud ilmu nur suhud. Wujud ilmu nur suhud itu dari mana? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Dari Nur Zat Allah. Kalau begitu zahir batinku terbit daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Nah, ke sana kembalinya. Jadi bukan kembali ke air, api, angin, tanah lagi. Kembali kepada Nur Zat Allah. Nah, untuk sampai ke tingkat itu, mesti kita tambah kajinya lagi. Maka saya katakan tadi, bagi orang yang paham, pasti mencari. Ya. Tidak cukup hanya sekadar mendengar, tapi perlu betul-betul dicari. Kenapa? Karena itu kebutuhan. Ya. Ibadah sebanyak apapun yang kita lakukan bisa saja ditolak sama Allah. Kalau apa? Karena kita tidak mengenal Allah tadi. Maka dulu pernah ada cerita seorang abid yang rajin betul ibadahnya sampai sejadah dari batu sudah cekung saking digunakan ibadah, ya dah. Tapi giliran mau mati malah masuk neraka. Wah, Israel
sebelum kau mencabut nyawa aku, katanya, coba tanyakan ke Allah dulu, saya kalau mati surga tingkat berapa tempat saya? Langsung dijawab sama Allah, tempatmu neraka tingkat 7. Protes orang ini, kenapa ya Allah tempat saya neraka tingkat 7? Padahal saya rajin ibadah. Kamu tidak kenal saya. Kamu kenal surga. Surga itu makhluk aku. Itu bukan aku. Ya aku suruh kau itu kembali ke aku. Kau nggak kenal aku nggak? Makanya neraka tingkat 7. Kata masalah. Ada apa ini? Artinya zahirnya dia banyak ibadah, tapi batinnya mensyirikkan Allah. Allah tolak. Bayangkan bandingkan dengan nasuha yang kita sampai sekarang kita sebut taubat nasuha. Nasuha membunuh orang 100 orang. Tidak pernah ibadah. Banyak dosanya, maling, judi kerjanya. Giliran mau mati, dia nyerah betul sama Allah sampai dia tidak tahu dengan dirinya, yang dia tahu cuman Allah. Akhirnya masuk surga. Masya Allah. Jadi yang dipenting di situ pentingnya kita mengenal Allah itu tadi. Nah oleh karenanya Bapak Ibu ya ini sangat tergantung ya dengan kemauan kita untuk mengenalnya, kemauan kita untuk mencarinya. Nah mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada kita. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu, ya saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, namun kalau masih ada waktu, ya ada yang ingin tanya silakan. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang mau tanya? Kalau enggak ada, alhamdulillah. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah suatu ketika saya mengikuti kedua liga mendekati Johor, dia berhenti mencari masjid sholat. Kemudian kami sholat pada waktunya, pada waktu Johor, sholat di masjid. Kemudian saya lihat mana bapak ini dari teman saya ini hanya sholat tidak ada. Rupanya dari keluar, saya tanya, saya sudah sholat. Saya sholat ya. Dan saya maksudnya apa? Jadi maksudnya sholat itu adalah meminta Allah. Jadi cukup mengingat Allah saja. Itu cuma nama Bapak. Jadi sholat itu cukup mengingat Allah. Itu tasawuf namanya, Pak. Bukan tasawuf, tasawuf. Nah, ini yang membuat orang tidak mau belajar tasawuf, Pak. Karena perilaku sebahagian orang yang katanya sudah ahli tasawuf, tetapi dia tidak lagi melaksanakan ibadah syariat. Sehingga orang awam, orang yang nggak paham, kalau begitu beliau tasawuf itu malah durhaka sama Allah, nggak mau sholat lagi. Padahal sebenarnya bukan tasawufnya yang salah, orangnya yang nggak paham. Ada. Jadi begini Bapak Ibu ya, diri kita ini terdiri dari 4 lapis. Tubuh, hati, nyawa, rahasia.
Makanya membina diri kita yang 4 lapis ini pakai ilmu yang 4 macam. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Tubuh dibina dengan syariat, hati dibina dengan tarekat, nyawa dibina dengan hakikat, rahasia diri dibina dengan ma'rifat. Jadi syariat itu kerja tubuh. Nah, kerja tubuh ini ada yang sifatnya ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, haji, itu artinya ibadah yang sudah ditentukan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, itu ibadah mahdhah. Itu kerja tubuh. Yang ghairu mahdhah, kita bersedekah, kita menolong orang, semua aktivitas kita yang diniatkan karena Allah itu sudah ibadah. Jadi kalau dianggap syariat itu, sholat itu adalah syariat, sehingga dia tidak lagi mau mengerjakan syariat, jangan tanggung-tanggung meninggalkan syariat. Total. Jangan hanya sholat dianggap syariat, jangan hanya puasa dianggap syariat. Itu iya, tapi kan yang syariat bukan hanya itu. Makan itu syariat, pakai baju syariat, pakai celana syariat. Jadi kalau meninggalkan syariat, tinggalkan semua, Pak. Nggak usah pakai celana, nggak usah berbaju, nggak usah makan. Baru boleh nggak sholat. Ada itu di pinggir jalan pakai kacamata rebet tapi nggak pakai celana. Itu meninggalkan syariat. Ya. Jadi kita jangan terkecoh, Pak. Memang ada ungkapan orang-orang ma'rifat. Catat itu ungkapan orang hakikat dan ma'rifat. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi mengerjakan sholat. Tidak boleh sholat ya, bukan mengerjakan sholat ya. Kalau kau sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Siapa yang mengatakan itu? Orang ahli hakikat. Kalau orang ahli hakikat yang mengatakan itu, mesti kita pahami secara hakikat. Jangan dipahami secara syariat. Enggak kena. Makanya dulu pernah saya sampaikan, di lapangan mana kita berada, itulah disesuaikan dengan permainannya. Kalau di lapangan bola kaki, ya main bola kaki. Jangan main pingpong di situ, kebesaran lapangnya. Kalau di lapangan bola poli, ya main poli. Jangan main bola kaki. Gitu. Artinya kalau kita berada di lapangan hakikat, berpikirlah secara hakikat. Jangan berpikir syariat. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Maksudnya, kamu tidak boleh mengaku kamu yang sholat. Bukan tidak mengerjakan sholat. Kalau masih merasa kita yang sholat, belum ma'rifat namanya. Kan pangkalnya kan gitu. Kalau kau sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Maksudnya kamu tidak boleh mengaku kamu yang sholat. Bagaimana mungkin kita yang sholat, Pak? Pakai apa kita sholat? Ya. Berdiri kita pakai kodrat Allah. Baca ini itu ilmunya Allah. Datang kita karena kita mendengar azan, itu yang mendengar samanya Allah. Bisa berjalan kita kodratnya Allah. Nah yang punya kita mana? Nggak ada. Berdiri kita kodratnya Allah, tahu kita ilmunya Allah, mendengar kita samanya Allah, melihat kita basarnya Allah,
Kok bisa-bisa ngaku-ngaku kita yang sholat? Semua fasilitas yang kita pakai itu milik Allah semua. Cuman kita masih merasa mengaku punya kita, karena kita belum mengenal siapa yang punya. Tapi kalau sudah kenal siapa yang punya, pasti tidak akan pernah kita mengaku memiliki. Itu pinjaman. Nah, disitulah kelirunya kita. Dikasih pinjaman, merasa memiliki. Ibarat orang dikasih pinjaman motor, merasa memiliki, dijualnya motornya. Tangkap polisi nanti, Pak. Nah, itu kesalahan kita dalam berakidah. Dikasih pinjaman, malah merasa memiliki. Kapan kita punya pendengaran? Pendengaran itu samanya Allah, bukan milik kita. Kalau punya kita, kita beli dari mana? Kalau bikin dari apa? Tiba-tiba sudah mendengar aja kita. Sudah melihat aja kita. Nah, disitulah kita perlu mengenalnya tadi. Maka kalimatnya, kalau kau sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Kamunya itu kepada syariat, kepada dirinya. Nah, artinya kita tidak boleh mengaku kita yang sholat. Sholat kita itu karena digerakkan oleh Allah, dikasih tahu sama Allah. Berarti apa? Nah, keluarlah istilah orang tasawuf, al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah, ya dia itulah sebenarnya. Cuman karena kita nggak paham, merasa kitalah yang sholat, kitalah yang bersedekah, kitalah yang bekerja. Kenapa? Karena kita tidak mengenal siapa yang punya. Nah, jadi itu, Pak. Jadi bukan kalau sudah belajar tasawuf tidak lagi sholat, enggak begitu. Ya, maka sering saya katakan, belajar tasawuf itu bukan untuk meninggalkan syariat, tetapi menyempurnakan syariat. Kalau syariat itu ibarat kulitnya sudah bagus, nah benahi isi. Jangan sampai bagus kulit tak ada isi. Kalau isinya sudah bagus, gimana supaya rasanya enak? Nah, jangan sampai kita ngelihat kulitnya aja. Dulu, Pak, berapa? Ya, setahun yang lalu lah, saya sama Umi ke Malaysia. Oleh jamaah di Malaysia, diajaklah ke Malaka. Jalanlah kami di kota Malaka. Pas di depan sebuah toko, berjejer itu doren itu. Saya bilang sama Umi, ya, itu dorennya bagus-bagus, coba kita lihat dulu, saya bilang. Ya, dekatlah kami. Begitu kami dekat, rupanya plastik semua, Pak. Berjejer itu doren benar kelihatannya, gede-gede, bagus-bagus. Nggak taunya plastik. Jangan sampai kita tertipu, Pak. Ya, kulitnya bagus, nggak ada isi. Syariatnya bagus, rajin sholatnya, fasih bacaannya, tumaninah sempurna, tapi nggak ada isi. Dia merasa dialah yang berbuat, nggak ada isi. Nah, jangan sampai tertipu seperti itu. Jadi gitu, Pak. Jadi kalau kawan Bapak itu nggak sholat, itu merasa dirinya sudah sholat di dirinya sendiri, itu tersengkup, Pak. Ya. Nggak usah ditiru yang begitu. Ya. Saya sering katakan, belajar tasawuf menyempurnakan syariat. Syariat itu ibarat kulit. Kalau kulitnya sudah bagus, gimana isinya sudah bagus juga. Ya. Nah, semakin kita mengenal Allah, semakin intensif syariatnya. Contohlah Rasulullah. Manusia mana yang lebih kenal kepada Allah selain daripada Nabi Muhammad? Nggak ada. Beliaulah yang paling mengenal Allah, paling ma'rifat dengan Allah itu. Itu Rasulullah.
Tapi bagaimana ibadah beliau? Masya Allah, Pak. Wudhu yang dipakai waktu Isya digunakan untuk sholat subuh. Artinya semalaman nggak tidur, nggak batal. Bapak Ibu pernah nggak lakukan seperti itu? Belum? Ya sama. Itu artinya begitu ibadahnya Rasul nggak akan ketiru sama kita. Padahal beliaulah yang paling ma'rifat kepada Allah. Ana minallah wal alam minni, kata beliau. Saya dari Allah, semua alam itu asalnya dari saya. Contohlah Rasulullah, Pak. Jangan melihat, jangan mencontoh kawan bapak itu. Semakin ma'rifat kita kepada Allah, semakin intensif ibadahnya. Semakin santun dengan orang lain. Semakin menghormati seorang lain. Karena yang dilihatnya bukan zahirnya. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasul Allah dan penutup semua nabi. Artinya melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan dilihat dia sebagai ayah dari anak-anaknya. Maksudnya jangan dilihat dia manusia biasa, Pak. Lihatlah dia sebagai Rasul Allah. Nah, kalau kita melihat dia sebagai Rasul Allah, apapun yang dia tampilkan adalah sunnah untuk kita. Untuk kita contoh. Jangan lagi kita melihat dia orang Arab. Bukan. Kita ini kan kadang-kadang masih gitu, Pak. Oh, jubah itu ya, enggak penting, enggak usah dipakai. Itu kan pakaian Arab, bukan pakaian Islam. Ini kesasar juga. Memang awal mulanya pakaian Arab. Cuman karena Nabi kita ini orang Arab, dia pakai jubah juga menjadi sunnah bagi kita untuk mengikuti. Gitu. Ya. Makanya Sayyidina Umar dulu berkata ketika mencium Hajar Aswad, ya, hajar itu kan batu, aswad artinya hitam. Sambil dia mencium Hajar Aswad itu dia ngomong, batu hitam. Kalau bukan kena sunnah Rasul, sungguh seumur hidup saya nggak pernah mencium kamu. Tapi karena ini sunnah Rasul, ya saya ikuti sunnah Rasul, saya cium kamu. Artinya bukan kena batunya hitam maka dia cium, tetapi kena sunnah Rasulullah begitu. Kalau kena batunya hitam dicium, khawatir, Pak. Setiap ketemu batu hitam diciumnya. Apalagi kalau ke Krui, Pak, di Tebaka itu banyak betul batu hitam itu. Habis hidungnya. Ya. Jadi bukan kena batunya hitam maka dicium, tapi kena sunnah Rasul. Nah begitu juga kita. Ada yang pakai jubah, ada yang pakai surban, ada yang melihara jenggot misalnya. Itu bukan kena Arabnya, karena Rasulullah pakai itu. Gitu. Kita mencontoh Rasulullah. Ya, saya kira demikian, Pak. Jadi saya luruskan, itu kalaupun sudah ma'rifat tidak boleh meninggalkan ibadah sholat. Itu pekerjaan. Jadi sholat yang kita kerjakan itu pekerjaan sholatnya. Nah yang sholatnya sendiri yang mana? Ya, setelah kita mengerjakan sholat, tidak cukup hanya mengerjakan sholat, tapi dirikanlah sholat itu. Maka kita perlu mengkaji apa itu sholat. Nah, ada sholat di tingkat syariat, ada sholat di tingkat tarekat, ada sholat di tingkat hakikat. Nah, tiga-tiganya ini terakumulasi ketika kita sholat secara syariat. Maka zikir itu ada 4. Ada zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat, zikir ma'rifat. Kalau zikir syariat ucapan perbuatan, maka kita baca Al-Fatihah, baca sholawat, baca syahadat. Itu ucapan. Berdiri, ruku'in, tidak sujud, itu perbuatan. Itu zikir syariat.
Ada zikir tarekat, ingat hati ke Allah, terus menerus ingat hati kepada Allah. Maka kita salat ingat Allah, jangan ingat yang lain. Maka dulu saya katakan maaf, mohon ampun sama Allah. Sekali lagi saya mohon maaf ya sama pengurus. Gitu. Di satu sisi kadang-kadang kita bersyukur Pak, ya ada upaya-upaya kita untuk menamatkan Al-Quran 30 juz menjadi ayat dalam tarawih. Syukur alhamdulillah. Ya. Kita berupaya. Cuman nggak ada yang hafiz. Yang hafal tuh nggak ada. Tapi kita kepingin gimana Al-Quran 30 juz itu tamat dalam 1 bulan Ramadan. Sehingga kita belilah lehar yang panjang. Kita belilah Al-Quran yang lebar. Lalu kita bacalah halaman per halaman. Ujung-ujungnya yang kita ingat halaman. Halaman berapa? Yang kita ingat bundel-bundel ayat. Ayat berapa? Allahnya kapan diingat? Nah ini nyimpang lagi Pak. Maka saya bilang, nggak usah mempersulit diri. Faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca yang gampang-gampang aja. Kalau memang ada hafiz, alhamdulillah. Syukur. Kalau nggak ada, baca yang mudah aja. Jangan mempersulit diri. Gitu. Ya, ngapain kita beli lehar yang panjang, kayak artis gitu, kayak menyanyi gitu. Ya, Al-Quran lebar itu yang dibaca, ujung-ujungnya mata kita ke sana terus, lupa kita sama Allah. Ada yang lucu lagi zaman sekarang pakai HP. Saya pernah lihat itu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin kata jamaah, mulai dia nyari ayat. Nah, baca, begitu selesai kantongnya lagi. Ya Allah, kapan ingatnya sama Allah? Nyimpang lagi. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat ingat aku. Kalau sholat nggak ingat Allah, di luar konteks. Ya. Itu ayat bacaan. Yang diingat Allahnya. Nah, nih, bagaimana cara mengingat Allah kalau belum kenal Allah? Nah, cobalah Bapak Ibu. Ingat apa yang Bapak Ibu nggak tahu. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, kita mau mengingat sesuatu yang padahal kita nggak tahu. Nggak bisa. Kalau diingat, berarti tahu itu. Ibu kalau tidur jam berapa malam? Jam 10. Kalau masih tahu jam 10 belum tidur, Bu. Masih golek-golek. Orang kalau sudah tidur nggak tahu sama sekali. Jam berapa yang nggak tahu udah tidur. Kalau masih tahu belum tidur. Iya. Kalau sudah tidur nggak tahu lagi suami di sampingnya, nggak tahu nggak. Nah, namanya udah tidur. Jadi artinya nggak bakal bisa ingat kalau nggak tahu. Maka perlu kita mengenal Allah supaya kita bisa ingat Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani wardutu ilayya inda hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين